Hai teman misteri, kembali lagi bersama channel Muncul Misteri. Teman misteri, kali ini Muncul Misteri akan menceritakan kisah misteri santet busung. Sebelum lanjut, seperti biasa selalu dukung channel Muncul Misteri dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Naikkan videonya dan simak kisahnya. Teman misteri, cerita ini diambil dari Twitter @iqbalsogiri. Kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah santet yang sangat banyak dimiliki dan sering digunakan untuk menyakiti sesamanya. Santet ini sangat umum dan banyak sekali di daerah saya. Namun di ceritanya hanya akan saya ceritakan sedikit saja tentang orang-orang yang terkena santet ini. Sebelumnya sedikit pun tidak ada maksud apa-apa dari saya menceritakan kisah ini. Hanya sebagai pengingat saja agar kita lebih hati-hati dan bahwa menyakiti seseorang dengan cara yang tidak benar adalah perbuatan yang salah atau perbuatan yang berdosa. Santet busung itulah namanya. Disebut santet busung karena seseorang yang terkena santet ini perutnya akan membusung atau membesar, seperti bisul raksasa di perutnya. Dan umumnya korbannya tidak akan langsung meninggal, meskipun hakikatnya meninggalnya seseorang itu adalah kuasa Tuhan. Di daerah saya, santet ini dulu sangat mudah dikenali. Santet ini biasanya diletakkan di pohon-pohon atau kolam-kolam ikan, yang mana gunanya adalah jika ada seorang yang mengambil tanpa izin atau mencuri akan terkena santet ini dengan sendirinya. Namun, di desa seberang sana, malah lebih sedikit sadis. Bahkan ditunjukkan kepada yang mengambil tanpa izin atau mencuri. Bahkan orang yang tidak sengaja memungut buah yang sudah jatuh pun bisa terkena santet ini. Sejak kecil saya selalu diperingatkan oleh orang tua saya, jangan pernah mengambil buah sembarangan. Karena sewaktu kecil biasanya kami sedikit nakal dengan memetik sembarangan buah-buahan milik orang lain. Orang tua saya selalu mengingatkan, terutama di pohon-pohon milik orang-orang tertentu yang orang tua saya mengetahui bahwa orang tersebut memiliki santet busung itu. Sebenarnya, pohon atau kolam yang diletakkan santet itu sangat mudah dikenali. Cirinya biasanya ada semacam plastik berisi air atau buntalan plastik yang digantungkan di dalam pohon atau di dahan pohon. Jika di kolam ikan, biasanya diletakkan di sebatang bambu yang ditancapkan di pematangannya. Umumnya, seseorang yang terkena santet ini masih bisa diobati. Biasanya dengan mendatangi pemilik pohon, buah, atau kolam ikan untuk kemudian meminta maaf dan mengganti rugi. Namun ada beberapa kasus yang mana pemilik santetnya tidak mau memaafkan, atau orang yang mengambil buah atau ikannya tidak tahu siapa pemiliknya, karena mengambilnya di sembarangan tempat yang tidak dia kenal. Selain itu, santet ini juga bisa dikirimkan melalui media makanan, minuman, rokok, atau segala sesuatu yang dikonsumsi. Biasanya itu dilakukan oleh seseorang yang memang iri dan punya niat jahat terhadap seseorang. Dari yang saya ketahui, santet ini bekerja melalui media perantara seperti yang telah saya sebutkan. Kisah pertama dialami oleh adik dari tetangga saya, dan saya pun pernah mendengar ceritanya langsung dari korban yang terkena santet tersebut. Sebut saja namanya Karman. Karman ini sebenarnya lahir di kampung saya. Namun semenjak dari kecil beliau tidak tinggal di kampung saya, melainkan ikut dengan bapaknya karena orang tuanya bercerai. Sedangkan kakak perempuannya tinggal di kampung saya. Karman ini pekerjaannya itu serabutan. Dia bekerja apa saja, dari mulai berdagang hasil bumi sampai mencari pakan hewan ternak. Kejadiannya bermula ketika ia mencari pakan ternak. Dia mencari dari hutan ke hutan, dan orangnya memang sedikit sembarangan. Ketika di hutan ada buah-buahan apa saja pasti akan dia petik tanpa meminta izin ke pemiliknya. Di mana saja setiap dia mencari pakan, jika ada buah pasti akan dipetiknya. Sampai akhirnya ia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, dan sedikit demi sedikit perutnya membesar. Dan disitulah keluarganya meyakini bahwa Karman sudah terkena busung.
Keluarga pun bertanya apakah dia pernah menyakiti orang lain atau dia pernah diberi sesuatu makanan oleh seseorang. Namun Karman merasa tidak pernah merasakan melakukan kedua hal tersebut. Berobat kemana-mana sudah Karman jalani, namun tiada satupun orang pintar yang dapat mengobati, karena mitosnya memang santet ini sulit diobati selain dari pemiliknya yang menarik kembali santetnya. Berobat medis pun dokter kebingungan karena belum pernah menemukan penyakit seperti ini. Dari salah satu orang pintar yang didatangi, orang tersebut memberitakan bahwa santet ini didapatkan bukan dari orang yang iri atau benci dengan Karman, namun karena sifat Karman yang sembarangan dalam mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin. Akhirnya Karman pun menyadari perbuatannya dan mengaku dia memang suka sembarangan mengambil milik orang lain meskipun hanya buah-buahan di dalam hutan. Orang pintar itu pun menyarankan Karman untuk mendatangi pemilik buah yang pernah dia petik dan meminta maaf serta mengganti rugi. Barangkali saja pemiliknya mau memaafkan dan menarik kembali santet itu. Namun naas, Karman tidak tahu pemilik pohon mana yang telah menaruh santet itu pada buah-buahannya. Karena seingat Karman dia selalu melakukannya di setiap hutan yang dia datangi. Akhirnya Karman hanya bisa menerima nasib merasakan sakit yang luar biasa. Namun atas bantuan dari orang pintar lainnya, rasa sakit yang diterima Karman hanya timbul sewaktu-waktu saja, tidak setiap hari seperti yang Karman rasakan sebelumnya. Karman mengalami hal itu ketika usianya masih cukup muda, hingga akhirnya Karman pindah ke rumah kakak perempuannya ketika usianya sekitar 40 tahun dan ketika tinggal di kampungku. Dia selalu bercerita dan menasihati kami bahwa agar jangan sembarangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin dari pemiliknya, agar tidak mengalami hal seperti yang dialaminya. Karman bercerita bahwa selain merasakan sakit yang luar biasa, penyakit itu membuatnya harus menjauhi kolam atau sungai. Karena jika dia terjatuh, dia akan selalu tenggelam meskipun kolam atau sungainya dangkal. Karman tidak lama tinggal di kampungku, hanya beberapa bulan saja. Dia kemudian kembali ke rumah asalnya. Hingga tak lama kami mendengar kabar beliau meninggal dunia karena rasa sakitnya terus-menerus. Kisah berikutnya dialami oleh tetangga rumah yang dekat sekali dengan rumah saya. Mari kita panggil saja namanya Rusdi. Rusdi ini orangnya memang kurang bergaul dengan tetangga dan sedikit galak terhadap anak kecil. Saya ingat sekali ketika saya kecil. Saat itu Rusdi sedang menjadi buruh cangkul milik tetangga saya. Dan nenek saya sedang menanam padi berdampingan dengan sawah yang sedang Rusdi sangkul. Saya sedang bermain dengan anak perempuannya. Di sawah itu kami sangat senang mencari belut. Meskipun aku tidak suka dengan makanan dari belut, namun aku sangat senang mencarinya. Temanku, anak perempuan Rusdi ini berkata bahwa bapaknya mendapatkan banyak belut dan disimpan di kaleng dekat air minumnya. Karena penasaran aku pun ingin melihatnya. Kemudian bersama anaknya aku melihat belutnya. Tiba-tiba Rusdi datang dan membentak kami berdua. Saya ingat sekali dia menuduh saya akan mengambil belutnya padahal saya di situ dengan anaknya. Dan anaknya pun tak luput dari omelannya. Aku pun langsung pergi meninggalkannya dan aku bercerita kepada orang tuaku. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarganya sendiri pun memang seperti itu dan orang tuaku maklum dengan hal itu. Berbeda dengan Rusdi, istrinya adalah orang yang sangat baik, lembut dan ramah kepada siapapun. Keluarga Rusdi ini memang orangnya sangat miskin, bahkan untuk sekedar makan saja mereka sangat kesulitan. Selain jadi buruh tani, Rusdi kemudian mencoba berjualan sayur hasil dari kebun. Dari situlah perekonomiannya sedikit membaik. Istrinya bercerita dari hasil berjualan suaminya untuk kebutuhan makan selalu terpenuhi. Bahkan sekarang yang tadinya istrinya sangat lelah jika hendak memasak karena masih menggunakan tungku, sang istri pun harus mencari kayu bakar sebelum memasak. Namun saat ini suaminya telah mampu membelikan kompor minyak yang meringankan pekerjaan memasak istrinya. Namun naas lagi, pasar tempat berjualan sayuran Rusdi terletak di daerah yang memang rawan akan santet. Terlebih lagi Rusdi bukan warga sekitar pasar, melainkan mendatang dari desa lain yang berjualan di pasar itu. Saat usahanya mulai ramai, ada seorang sesama pedagang sayur di pasar itu mulai mengakrabkan dirinya kepada Rusdi. Rusdi yang memang orangnya sangat polos tidak merasakan keanehan apapun. Belum genap 3 bulan Rusdi berjualan di pasar itu.
Dan dagangan yang Rusdi jual pun sebenarnya hanya daun melinjo, pepaya muda, dan bahan-bahan untuk sayur asem. Keuntungnya pun sebenarnya hanya sedikit. Rusdi hanya berdagang kecil saja. Namun, iri hati dan rasa tidak suka telah membutakan hatinya. Seseorang yang berusaha berteman dengan Rusdi ternyata berniat jahat. Suatu hari, dia memberikan 1 kilogram ikan asin kepada Rusdi. Tanpa rasa curiga sedikit pun, tentu saja Rusdi dengan sangat gembira menerimanya. Karena selama ini Rusdi belum pernah bisa membelikan ikan asin sebanyak itu. Dalam hatinya, itu bisa menjadi persediaan makanan di rumahnya. Rusdi pun bercerita kepada istrinya bahwa temannya sangat baik. Tentu saja istrinya pun senang. Kemudian istrinya memasak ikan asin itu untuk dimakan bersama-sama dengan keluarga. Selang beberapa hari, Rusdi pun jatuh sakit dan tidak bisa pergi ke pasar. Semakin hari semakin sakit dan perutnya mulai membesar. Saudara-saudaranya pun mulai berdatangan karena sakit yang Rusdi rasakan semakin parah. Rusdi selalu mengerang kesakitan dengan perutnya pun semakin membesar dan sudah tidak bisa diajak berkomunikasi. Para saudaranya akhirnya yakin bahwa Rusdi telah terkena santet busung lapar dan bertanya kepada istrinya apakah Rusdi pernah mengambil atau diberi sesuatu oleh orang lain. Istrinya pun teringat ikan asin yang pernah dibawa suaminya dan menceritakan bahwa suaminya telah diberikan ikan asin sebanyak 1 kilogram oleh temannya di pasar. Dan setelah makan ikan asin itu, esoknya suaminya mengeluh sakit pada perutnya hingga seperti ini. Saudaranya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Salah satu saudaranya ada yang berinisiatif untuk mencari pelakunya ke pasar. Namun bukan untuk menuntut balas atau meminta pertanggungjawaban, karena jika hal itu dilakukan, khawatir saudaranya yang lain pun akan dikirimi santet juga. Saudaranya datang hanya untuk meminta belas kasihan dan ingin bertanya hal apa yang telah harus dilakukan hingga ia harus menerima akibat seperti ini. Kasihan istri dan anak-anaknya, apalagi ada seorang anak yang baru saja lahir. Namun setelah dicari dan bertanya-tanya ke semua pedagang di pasar, tidak ada satupun yang mengenal orang yang dekat dengan Rusdi. Entah orang itu pun disembunyikan atau memang benar-benar tidak tahu, orang itu tidak pernah ditemukan. Selang beberapa hari, Rusdi pun meninggal dunia. Saya sangat sedih karena melihat teman saya, anak perempuan Rusdi, menangis kehilangan ayahnya. Sungguh memilukan nasib teman saya. Terakhir kali saya bertemu dengannya adalah ketika saya hendak masuk kelas 1 sekolah dasar. Saat itu saya datang ke rumahnya, ingin mengajaknya untuk sekolah, namun ia berkata bahwa ia tidak akan sekolah. Dia akan pindah ke rumah orang tua ibunya. Itu terakhir kalinya saya bertemu dengan teman saya karena sepulang sekolah ia telah pergi bersama keluarganya dan hingga sampai saat ini. Itulah kisah santet busung. Selalu ikuti video-video terbaru di channel Muncul Misteri. Salam misteri, terima kasih.